Ini adalah episode pertama aku bakal cerita horor ya kan. Cerita ini udah pernah aku ceritain gitu waktu pertama kali aku bikin TikTok ya kan. Ya nggak awal-awal banget sih, tapi apa namanya, setelah video pertamaku viral di TikTok, terus aku cukup rutin untuk bikin cerita horor di TikTok. Nah, aku pengen nyeritain ini ulang karena waktu di TikTok itu aku ceritanya itu cuman kayak tulisan aja gitu. Jadi video aku lagi di dalam mobil terus ngelihat jalan, terus aku kasih cerita tulisan gitu. Anyway, sorry banget kalau ini agak sedikit bindeng karena hidungku agak bermasalah karena Mas Pepeng habis nyambel tadi, jadi hidungku gak enak banget kena bau-bauan cabe. Oke. Sambil pakai ini dulu. Ketika baru awal-awal nikah ya kan, jadi ibaratnya aku nikah di hari Jumat gitu kan, terus kayak minggu depannya itu aku sama Mas Pepeng itu honeymoon gitu. Bukan honeymoon yang gimana-gimana sih, lebih lebih tepatnya staycation ya waktu itu. Jadi cuman staycation sebentar, orang cuman semalam doang gitu, dan itu pun nggak jauh dari tempat kita gitu kan. Terus kita tuh udah sampai sana tapi belum nemu penginapan gitu, belum nemu penginapan, terus kayak akhirnya ngide, "Udahlah, nanti cari di sana aja penginapannya." Udah kita main dulu nih dari pagi sampai siang gitu. Terus habis makan siang kita cari-cari gitu kan, apa, hotel gitu di situ. Cari-cari hotel terus nemu hotel yang murah banget waktu itu. Harga normalnya tuh sekitar berapa ya? 700, 800. Iya, nggak Iya. 650 tuh? Enggak, mahal deh. Oh ya? Harusnya mahal. Hmm. Harusnya. Ya, range-nya itu sekitar 700-an lah ya waktu itu, dengan bangunan yang cukup unik dan kamarnya itu luas banget gitu. Itu luas banget. Kasurnya itu lebar. Terus pokoknya kok cozy banget lah gitu. Dan sarapannya itu emang top banget sih, karena kayak apa ya, banyak macamnya gitu lah sarapannya itu. Terus habis itu udahlah kita nemu di hotel itu gitu kan. Sebentar. Nah, waktu itu tuh kita kalau nggak salah makan makan siang itu di kafenya hotel juga kan? Enggak. Yang di situ, maksudnya waktu itu kita mau nginep di situ gitu. Kita mau nginep yang Beda di hotel. situ. Beda. Iya, waktu itu tapi kita mau ke situ. Iya, Terus nggak jadi karena Hmm. waktu makan itu aku kayak ngeliat bangunan hotelnya itu, Oh iya. bangunan hotel itu kok ini ya gitu. Aku nggak sreg dengan bangunan hotel lama, hotel jadul itu nggak sreg, dan itu kayak emang kuno banget gitu kan. Nah, terus aku sempet kayak bukan kelihatan, kayaknya kelihatan nggak sih waktu siang itu? Iya, yang Iya, resepsionisnya itu. iya, iya. Itu aku sempet kayak ngeliat sesuatu gitu kan. Tapi aku nggak yakin karena itu posisinya tuh siang banget. Jadi hal-hal kayak gitu kan jarang banget tuh munculin, apa namanya, mereka tuh jarang ngelihatin ke manusia gitu loh, maksudnya kalau siang-siang gitu loh. Logikaku waktu itu kayak gitu. Terus kayak karena nggak yakin, aku tanya lah, aku minta Mas Pepeng buat ngecek, bener nggak sih yang aku lihat itu gitu. Dan waktu itu kamu jawab apa ya? Ada ya, ya di resepsionisnya itu. Nah, akhirnya nggak jadi nginep di situ dan kita nemu hotel yang aku bilang range harganya itu sekitar 700 ribuan itu. Terus kita di sana senang banget ya karena hotelnya bagus banget gitu kan. Itu hotelnya bagus banget. Terus ornamen-ornamennya itu unik gitu karena emang kayaknya dia satu-satunya hotel dengan bangunan dan ornamen yang beda ya dari hotel kebanyakan di tempat wisata itu, ya kan? Ala Eropa gitu. Ya gitulah. Terus habis gitu begitu kita sampai di kamarnya, wah, kamarnya cukup luas gitu, luas banget kamarnya waktu itu. Tapi perjalanan menuju kamar ini waktu itu karena masih siang jadi masih B aja ya, nggak kerasa yang gimana gitu. Perjalanan menuju kamar itu kita naik lift ya. Iya, Kita naik lift. Nah, begitu keluar dari lift gitu sampai di lantai kamar kita. Begitu keluar dari lift itu kayak ada hallnya
hall-nya itu cukup luas ya kan. Itu kayak ya emang hall yang biasa dipakai, mungkin dipakai meeting untuk perusahaan-perusahaan gitu. Hallnya cukup luas, habis itu belok kanan banyak pohon-pohon tinggi ya. Pohon-pohon maksudnya bukan pohon-pohon beringin atau apa, tapi emang kayak pohon khusus yang match dengan bangunan hotel itu gitu. Terus kita masuk kamar, wah luas banget kamarnya gitu, enak ya ini gitu. Someday kayaknya kalau kita liburan ke sini lagi, kita bisa nginep di sini nih karena kamarnya luas. Kita waktu itu cuma naruh barang, habis itu kita jalan-jalan lagi ya. Kita keluar dari hotel, jalan-jalan lagi, nggak ada perasaan apa-apa nih, nggak ada perasaan apa-apa. Terus waktu malamnya ya, Iya. kita sampai hotel kayaknya maghrib, habis cari makan malam ya kan, nggak ngerti gimana, perasaanku tuh nggak enak tiba-tiba. Perasaanku tuh nggak enak tiba-tiba, terus aku nyuruh Mas Pepeng buat tanya sama reception gitu kan, di lantai ini ada berapa orang yang nginep gitu, coba tolong tanyain sih gitu, karena aku kok ngerasa sampai kayaknya habis isya itu kok nggak ada orang di lantai ini, kayaknya apa nyampenya malam, apa emang nggak ada yang nginep gitu, kenapa kok kita ditaruh di kamar ini gitu kan, maksudnya di kamar bawah itu masih banyak orang yang nginep gitu. Terus teleponlah reception Mas Pepeng, tanya, oh ada tapi nyampenya malam gitu. Ya udah kan karena kita di dalam kamar, kita mikir oh ada orang nih. Nah itu kita tungguin sampai malam banget kita tungguin, tapi ternyata nggak ada orang yang datang, nggak ada orang yang check in di kamar dimana deket sama kamar kita itu nggak ada sama sekali. Terus perasaan itu udah mulai kayak resah ya kan, kayak aduh kok nggak enak gitu. Sampai aku tuh nggak bisa tidur. Dan waktu itu apa ya? Kamu ya? Apa aku ngerasa gimana atau terus kayak kamu ya? Kamu udah tidur. Kamu susah tidur tapi di atas jam 1, jam 2 udah tidur. Aku yang nggak tidur. Iya, pokoknya aku tuh susah tidur, tapi aku baru bisa tidur tuh kayak sekitar jam 1-an, jam 2 lah ya, itu gak bisa tidur sama sekali. Dan semalam itu kita itu masih terjaga dan gak ada orang yang check in sama sekali. Terus karena aku udah ketiduran, kamu kayak ya berdoa gitu ya, magerin dan lain-lain gitu kan. Terus kamu baru bisa tidur habis subuh ya, habis azan subuh setelah kamu subuhan dan lain-lain. Itu yang kamu lihat waktu itu ada nggak sih yang nampak? Tapi di kamar itu kan banyak banget ya, banyak banget kan. Nah di kamar itu tuh banyak banget, jadi emang ada hal. Aku tuh kayak kerasa kalau misalkan aku di hotel yang aku kayak awalnya belum kerasa apa-apa sih, tiba-tiba kalau mau tidur tuh kok susah tidur. Nah ini pasti ada yang enggak gitu di kamar hotel itu. Dan aku waktu itu aku inget banget, aku sempat tanya sama kamu, di sini ada tak gitu loh. Iya ada gitu. Mas Pepeng itu tanya, kamu mau diceritain tak gitu? Nggak usah didetailin wes gitu. Aku nggak pengen tahu gitu. Besok aja gitu. Ya sudah. Akhirnya aku kayak mau nggak mau untuk kayak berusaha untuk tidur gitu. Tapi Mas Pepeng ternyata nggak bisa langsung tidur karena harus kayak berdoa dulu dan lain-lain gitu supaya nggak diganggu gitu. Dan ternyata di dalam kamar itu selain banyak yang paling ganggu kamu, ganggu kita waktu itu ada 2. yang terbang itu ya. Terbang itu kayak apa ya? Ya kayak Yununiski lah, tapi udah tua. Itu paling ganggu. Terus sama ya kayak permen sugus itu. Oh iya sih itu. Jadi emang nah di kamar hotel itu emang aku nggak ngerti apakah itu hanya di kamar itu atau emang di beberapa kamar ya kan, karena emang hotelnya sendiri itu untuk lemarinya itu emang lemari jadul ya. Lemarinya jadul kayak lemarinya Narnia gitu. Dan emang gede banget kayak kayu gitu dia. Terus habis itu kasurnya juga luas banget. Waktu di kamar mandi itu bangun paginya tuh padahal itu pagi ya, posisi pagi banget, tapi aku mandinya tuh kayak buru-buru banget, kayak pengen cepet selesai aja, pengen cepet keluar aja dari hotel itu. Jadi kayak abis kita
bangun itu terus kita breakfast langsung check out ya. Iya. Nggak nunggu jam check out, kita langsung Enggak, check out jam. ya. Itu karena memang di kamar itu banyak banget, dan yang ketangkap sama Mas Pepeng itu yang terbang, yang terbang-terbang perempuan ya kan, kayak Miss K gitu, dan ada ya bentuknya kayak guling gitu. Itu Itu yang guling itu karena gini, kita waktu yang check in yang pertama itu kan kita udah sempat 2 kali ya kan di tempat itu nginep. ha Yang pertama itu kan kita dapat yang itu loh, kasurnya tuh ada yang gede, ada yang satu kecil. Kita kan naruh barang di yang kasur kecil itu kan nggak kita pakai tidur, kita tidur di satu ranjang. Nah dia tidur di situ. Oh iya? Iya, Kamu baru cerita ya? meraputi dia itu. Bayangin kamu enak tidur, kamu sudut matamu itu melihat ada yang tidur di situ. Oh, itu kasur kecilnya tuh Di dekat jendela. di dekat Iya, jendela. kita kan tidur yang di ranjangnya kan ada dua kan, ranjang besar sama ada kayak kecil gitu kan, dia di dekat jendelanya gitu. Kita kalau nggak salah kita pertama kali nginep tuh kita dapat yang twin, dapat dua, tidak yang besar gitu. Oh Itulah iya kenapa dia aku ngerepotin lupa. banget tidur di situ. Oh iya aku lupa sih itu. Nah, Aku lupa. kita 2 kali soalnya nginep di situ. Iya 2 kali ya. Emang gila aja kita nginep di situ. Iya, udah tahu kayak serem gitu, tapi kayak kita yang pertama tuh kayak kita nggak terlalu notice ya. Nggak terlalu diganggu. Nggak terlalu diganggu juga ya. Karena masih satu tempat itu masih banyak yang nginep di lantai itu, masih ada lah, paling nggak 2 orang ada yang nginep. Oh iya benar. Yang kedua satu lantai full kosong, kita doang. Iya, sendiri. cuma kita doang itu ya. Dan itu kita tuh dari harga 700.000 kita tuh dapat cuma 350 apa ya? Apa sekitar 400? Kayaknya sekitar 300-an something lah itu, nggak sampai 400 deh kayaknya. Itu horornya nauzubillah. Dan setelah kayak kejadian itu, kita udah bener-bener nggak pengen balik ke hotel itu lagi. Jadi kita emang lebih nyari hotel yang lebih modern, dan pastinya pencahayaannya itu harus yang terang banget. Ini adalah salah satu cerita horor yang pengalaman hororku sendiri ya, ini sama suami waktu pertama kali nginep di hotel ini di kota ini.